Tuh, kita ketemu kembali dalam perkuliahan dengan materi mengenai motor listrik yang merupakan kelanjutan dari pembahasan terdahulu. Yang pada pembahasan terdahulu kita membahas tentang konstruksi dan cara kerja dari sebuah motor listrik. Maka pada pertemuan ini, pada materi kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis dari motor listrik, kemudian bagaimana menentukan efisiensi dari motor listrik. Seperti kita tahu bahwa salah satu parameter yang menentukan laju putaran dari motor listrik adalah besarnya torsi yang dibangkitkan oleh jangkar. Dan torsi yang dibangkitkan oleh jangkar itu pada motor listrik yang menggunakan elektromagnet sebagai kutub magnetnya, sebagai sumber medan magnetnya, itu akan sangat bergantung kepada flux yang ditimbulkan oleh kutub-kutub magnet tersebut, dan juga bergantung kepada kuat arus listrik yang mengalir pada kumparan jangkar. Oleh karena itu, untuk menentukan besar kecilnya torsi, untuk mengatur besar kecilnya torsi, maka yang harus dilakukan pengaturannya adalah mengatur flux. Bisa menaikkan, menurunkan flux. Walaupun bisa jadi nanti ada motor yang fluxnya tidak berubah. Nah, kecuali memang secara sengaja mau diubah. Nah, secara prinsip dasarnya bisa tidak berubah. Tapi ada motor listrik yang fluxnya berubah oleh perubahan beban. Ada yang tetap fluxnya walaupun bebannya berubah, ada yang kenaikan beban atau perubahan beban mengubah fluxnya. Itu akan sangat bergantung kepada jenis-jenis motornya. Nah, karena pada dasarnya motor listrik itu identik dengan generator listrik, maka dari sisi jenis ya tidak berbeda antara generator listrik dengan motor listrik. Hanya bedanya nanti kalau pada generator listrik outputnya berupa energi listrik, sehingga pada terminalnya itu keluarnya adalah energi listrik, yang keluar dari terminal boxnya itu adalah energi listrik, maka kalau pada motor justru yang masuk pada terminalnya adalah energi listrik. Nah, berdasarkan rangkaian ekuivalennya dan berdasarkan dari mana kutub magnet itu mendapatkan energi listrik untuk menghasilkan medan magnet, maka motor listrik itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor listrik berpenguatan terpisah atau berpenguatan bebas, karena antara kumparan medan dan kumparan jangkarnya terpisah satu sama lain. Jadi tidak ada sambungan antara kumparan medan dengan kumparan jangkarnya. Jadi antara RA dengan RF ini terpisah. Nah, untuk menghasilkan medan magnet pada kumparan medan, maka dibutuhkan sebuah sumber energi listrik yang berbeda dengan sumber energi listrik yang digunakan untuk jangkarnya. Jadi nanti berarti pada tipe ini sumber energi listriknya itu ada dua. Yang satu sumber energi listrik untuk kumparan medan, yang satu sumber energi listrik untuk kumparan jangkarnya. Nah, untuk kumparan medan nanti ketika dihubungkan dengan sumber energi listrik, maka energi listrik yang digunakan akan menghasilkan arus
di mana kuat arus yang mengalir dari sumber energi listrik akan bisa kita atur dengan sebuah hambatan pengatur agar arusnya mengalami perubahan. Dengan arus yang berubah maka akan mengakibatkan perubahan terhadap medan magnet yang ditimbulkan. Sehingga medan magnet yang ditimbulkan oleh kumparan medan nanti ini bisa dinaikkan, diturunkan dengan mengatur RV. Jadi RV itu adalah resistansi variabel yang bisa divariasikan. Sementara RF itu adalah resistansi kumparan medannya. Nah, untuk kemudian agar motor ini bisa bekerja, maka dibutuhkan sumber energi listrik untuk kumparan jangkarnya. Oleh karena itu, harus ada dua sumber energi listrik. Yang tentunya kalau salah satu tidak berfungsi karena misalnya baterainya habis ya, bisa menyebabkan terjadinya konversi energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, ketika sudah dihubungkan dengan sumber tegangan listrik pada jangkarnya, pada terminal boxnya motor, maka arus akan mengalir dari sumber energi listrik pada terminal box itu menuju ke kumparan jangkar. Sehingga dengan adanya IA mengalir pada kumparan jangkar yang berasal dari sumber energi listriknya, sementara pada kumparan medan tadi sudah ada energi listrik yang mengalir, sehingga sudah ada flow, maka terjadilah torsi. Yang kalau terjadi torsi, maka terjadi gerak putar. Ya, ada flow, ada IA, terjadi gerak putar. Selama memang tidak ada kendala di dalam perputaran porosnya, karena gesekan yang terlalu besar sehingga poros tidak muter. Anggaplah bahwa di sini losses gesekan itu kecil ya, sehingga begitu ada torsi yang timbul pada jangkar ya, terjadi torsi jangkar karena sudah ada IA, sudah ada flow yang menjadi syarat untuk timbulnya torsi, maka terjadi gerak putar. Akan memutar poros dan poros nanti akan memutar beban, akan memutar alat-alat industri, akan memutar alat-alat rumah tangga. Begitu porosnya muter, berarti jangkarnya muter, maka pada jangkar nanti akan timbul GGL induksi. Sebab jangkar akan bergerak, berputar, memotong medan magnet. Nah, seperti yang dibahas di hukum dasar bahwa setiap konduktor ketika bergerak memotong medan magnet, maka pada konduktor itu akan timbul GGL sesuai dengan hukum Faraday. Nah, GGL induksi yang ditimbul ini adalah GGL induksi balik, merupakan feedback ya, dari gerak putar. Dampak dari terjadinya gerak putar maka terjadi EB. Kalau tidak ada gerak putar maka tidak ada EB. Ya, jadi walaupun ada tegangan masuk tapi tidak terjadi gerak putar, belum muter karena beban terlalu berat ya, sehingga jangkar tidak mampu memutar beban, maka tidak akan timbul EB. Baru timbul EB, timbul GGL induksi balik ini sebagai feedback dari dihasilkannya energi mekanik. Ya, jadi ketika ada energi mekanik dari hasil konversi itu baru timbul EB. Ya. Sehingga nanti daya mekanik yang timbul seperti yang dibahas di pembahasan sebelumnya itu akan setara dengan energi listrik yang disebabkan oleh GGL induksi baliknya ini. Nah, oleh karena itu dapat kita rumuskan hubungan antara EB dengan VT, bahwa EB itu adalah produk dari VT. Jadi akan ada EB kalau ada VT. Sedangkan hubungan antara arus dengan sumber tegangan pada kumparan medannya adalah bahwa I sama dengan V dibagi RF plus RV. RV ini berfungsi untuk mengatur IF. Nah, RV-nya besar, IF-nya kecil, flux-nya kecil. Nah, RV-nya dikecilkan sampai minimum 0 misalnya, maka I-nya maksimum. Maka akan menghasilkan flux maksimum. Sesuai dengan hukum Biot-Savart bahwa besarnya flux itu bergantung kepada besarnya arus yang mengalir pada kumparan medan. Nah, karena tidak ada percambangan antara arus dari sumber ke jangkar, maka I akan sama dengan
IA. Sedangkan VT, tegangan pada terminal nanti, akan menjadi tegangan induksi balik. Akan sama dengan besarnya tegangan induksi balik setelah dikurangi nanti dengan losses. Jadi VT nanti akan menyebabkan timbulnya tegangan dan losses pada kumparan jangkar dan losses pada sikat. Nah, ini hubungan antara VT dengan EB. Jadi berkebalikan dengan pada generator. Kalau pada generator, EG sebagai inputnya atau sebagai awalnya, kemudian akan menjadi VT plus losses. EG kalau pada generator, EGGL pada generator. Maka kalau pada motor, E-nya adalah EB. Merupakan produk kalau ada VT. Sehingga VT sama dengan EB plus IARA plus delta VSI. Jangan dibalik ya, terbalik dengan persamaan pada generator. Besarnya daya input pada motor adalah perkalian antara berapa besarnya tegangan terminal, yaitu sama dengan tegangannya baterai, tegangan keluaran baterai, dikali dengan I yang karena tidak ada cabang, maka I-nya sama dengan IA. Oleh karena itu, daya inputnya nanti akan sama dengan VT dikali IA. Dan yang bisa diukur berapa energi yang dipakai atau energi yang dikonversikan nanti adalah energi listrik. Sehingga P inputnya inilah nanti yang bisa dihitung, diukur, bukan dihitung, diukur. Secara pengukuran bisa diukur. Itu berkaitan dengan P inputnya. Nah, nanti dari hubungan ini bisa diketahui berapa misalnya hubungan antara P input dengan daya mekanik. Ya, karena nanti kalau VT, persamaan VT sama dengan EB ditambah IARA ditambah delta VSI ini kita kalikan IA, maka VT dikali IA akan menjadi sama dengan P inputnya. Kemudian EB dikali IA akan sama dengan daya mekaniknya, sedangkan IA dikali yang lainnya akan menjadi lossesnya. Itu hubungan antara P input dengan daya mekanik yang terjadi pada jangkar. Jadi daya input pada motor akan mengakibatkan terjadinya daya mekanik dan losses yang ada. Dalam hal ini adalah losses tembaga dan losses pada sikat. Ini tipe berpenguatan terpisah. Kekurangan dari tipe ini adalah dengan menggunakan dua sumber energi listrik, maka ketika salah satunya habis, walaupun salah satu sumber energi listriknya masih ada, maka motor bisa tidak berfungsi. Nah, sehingga kurang fleksibel karena harus menyiapkan ya, harus tersedia dua sumber energi listrik. Oleh karena itulah dibuat yang lebih simpel dengan hanya menggunakan satu sumber energi listrik saja, yaitu dengan menyambungkan kumparan medannya ke sumber energi listrik yang ada pada terminalnya generator. Nah, oleh karena itu muncullah tipe yang kedua, motor DC berpenguatan sendiri. Ya, artinya berpenguatan sendiri ini sebenarnya ya cukup dengan satu sumber saja, ya, satu sumber saja yang kemudian bisa digunakan untuk baik kumparan medan maupun kumparan jangkar. Nah, bagaimana kita merangkaikan kumparan medan dan kumparan jangkar akan mengakibatkan tipe-tipe MDC berpenguatan sendiri. Yang kalau dirangkaikan secara seri antara kumparan medan dan kumparan jangkar, berarti rangkaian yang tidak ada percabangan dari RA ke RS, karena seri maka RS, maka dinamakan dengan motor DC seri. Yang tentunya dalam keadaan terbuka begini ya tidak akan ada konversi energi karena belum ada energi masuk di dalam motor. Tapi begitu
dipasang baterai, dihubungkan ke baterai, terjadilah rangkaian tertutup, maka terjadi arus ya, mengalir. Nah, dari sumbernya mengalir ke kumparan jangkar, mengalir juga ke kumparan medan. Arus yang mengalir pada kumparan medan akan mengakibatkan terjadinya fluk. Nah, yang tentunya besar kecilnya fluk sangat bergantung kepada besarnya IS. Yang besarnya IS nanti akan sama dengan IA dan sama dengan I. Kalau pengen fluknya besar, ya I-nya harus besar. Jadi sumber harus memasok energi yang lebih besar. Biasanya ini nanti terkait dengan kebutuhan untuk menggerakkan beban. Kalau bebannya berat, ya membutuhkan torsi yang lebih besar. Nah, itu harus menggunakan fluk yang besar. IA-nya besar, berarti arus yang terserap atau yang tertarik dari sumbernya menjadi semakin besar. Begitu sudah ada fluk, pada kumparan jangkar ada IA, maka terjadilah terjadilah torsi, terjadi torsi yang mengakibatkan terjadinya gerak putar pada poros, memutar beban, dan begitu terjadi gerak putar, terjadilah EB. Terjadi GGL induksi balik. Jadi GGL induksi balik seperti tadi merupakan dampak dari gerak putar. Walaupun ada VT, kalau nggak muter nggak ada EB. Dalam hal ini bisa dibuat hubungan antara EB dengan VT. Di mana untuk daya masukan ya adalah VT dikali I, dengan I sama dengan IA sama dengan IS. I, A, I, S, I semua sama. Nah, sedangkan EB, besarnya EB, GGL induksi balik yang timbul akan sama dengan besarnya tegangan terminal VT dikurangi losis. Ya, karena ada dari VT nanti ya, ini kalau kita urutkan dari titik atas baterai ke titik bawah baterai, maka dia akan mengalir, arusnya mengalir melalui RA. Maka ada losis RA. Kemudian melalui IS RS. Tapi IS sama dengan IA, maka terjadi losis juga pada RS-nya. Dan terjadi losis pada kontak antara sikat dengan komutatornya. Ya, maka IB menjadi sama dengan VT min losis yang ada. Nah, kalau losisnya besar, maka IB-nya nanti menjadi kecil. Ya, daya mekanik yang timbul menjadi kecil. Ini yang terjadi pada motor DC seri. Ya, di mana kumparan medan dan kumparan jangkarnya terangkai secara seri. Nah, di samping dapat dirangkaikan secara seri, maka juga bisa dirangkaikan secara ya. Nah, pada kondisi motor DC seri tadi, ya, dengan IS sama dengan IA, maka fluknya akan mengalami peningkatan perubahan sebanding dengan IA-nya. Jadi kalau IA-nya naik besar, ya IS-nya akan besar, fluknya akan besar juga. Oleh karena itulah hubungan torsi terhadap IA dapat dirumuskan sebagai TA sebanding dengan IA kuadrat. Karena TA dalam persamaannya akan K kali fluk kali IA. Nah, dalam hal ini ternyata fluknya sebanding dengan IA, sehingga torsinya menjadi berbanding lurus dengan kuadrat IA. Nah, kalau digambarkan grafiknya nanti, nah, maka terjadilah grafik dalam bentuk kurva membuka ke atas, ya, kurva hiperbolik, ya, membuka ke atas. Ini untuk tipe seri, ya, kenaikan 1 kali IA, tapi torsinya menjadi IA kuadrat. Tapi kalau IA-nya kecil, ya torsinya kecil. Tapi ketika begitu IA-nya naik besar, maka torsinya akan mengalami kenaikan yang
signifikan karena dikuadratkan. Ini pada tipe seri ya, yang terjadi pada tipe seri. TA akan sangat bergantung kepada IA. Semakin besar IA-nya, semakin besar torsinya. Nah, tipe yang kedua adalah tipe SAN, di mana kumparan medan dan kumparan jangkarnya dirangkai secara paralel. Kedua ujung dari kaki-kaki kumparan medan dan kumparan jangkarnya disatukan untuk kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Dengan tegangan terminalnya adalah VT. Sehingga karena sudah membentuk rangkaian tertutup, dari sumbernya akan mengalir arus I. Yang arus I itu akan sebagian mengalir ke kumparan jangkar dan sebagian mengalir ke kumparan medan. Karena terjadi percabangan, sehingga I menjadi terpecah. I akan menjadi IA dan ISAN. Hati-hati jangan terbalik dengan pada generator. Yang kalau pada generator itu IA-nya yang akan terpecah menjadi ISAN dan I. Karena IA itu adalah sumbernya, sedangkan I itu adalah hasilnya, produknya. Tapi kalau pada motor sumbernya adalah I, produknya adalah IA dalam bentuk torsi dan gerak putarnya nanti. Nah, begitu ada arus mengalir pada kumparan medan, maka akan menyebabkan timbulnya flux pada kumparan medan. Nah, hanya saja nanti fluxnya ini tidak berubah-ubah karena kumparan medan terpasang pada tegangan terminal yang tetap. Ya, tegangan terminalnya tidak berubah antara titik atas dan titik bawahnya. Sehingga ISA-nya akan selalu konstan. Kenaikan I tidak akan mengubah ISAN selama VT-nya tetap. Dan memang umumnya VT tegangan terminal itu tetap. Karena baterainya punya tegangan yang tetap. Kecuali nanti secara khusus divariasikan. Begitu ada flux, maka terjadilah EB. Terjadi gerak torsi ya, terjadi gerak putar menimbulkan EB. Terjadinya GGL induksi balik. Oleh karena itu, dapat dibuat satu hubungan antara parameter-parameter yang ada ini adalah bahwa EB, GGL induksi balik itu adalah VT dikurangi IA, RA, dan delta VSI saja. Jadi tidak dikurangi oleh ISAN kali Rsan, walaupun nanti ISAN kali Rsan termasuk salah satu losses, tapi dalam hubungannya antara EB dengan VT dari ujung atas terminal generator ya, kutub plus harus menuju ke jangkar untuk dikaitkan dengan EB itu tidak mengalir melalui Rsan ya, sehingga di sini hanya VT itu ya akan menjadi EB dan losses, atau kalau dibalik berarti EB itu hanya VT dikurangi losses. Dengan I, besarnya I sama dengan IA dan ditambah dengan ISAN. Sementara ISAN-nya akan sama dengan VT per Rsan, yang kalau VT-nya tidak berubah, dengan sendirinya ISAN juga tidak mengalami perubahan, sehingga flux yang ditimbulkan pada tipe ini akan selalu konstan. Berbeda pada tipe seri tadi. Pada tipe seri akan ada kenaikan I, berarti akan ada kenaikan flux. Nah, karena arus yang mengalir pada kumparan medan mengikuti I. Tapi di sini walaupun I-nya bertambah, tidak akan mengubah ISAN. Kenaikan I hanya akan mengubah IA, yang memang akan berdampak kepada kenaikan torsi. Nah, daya inputnya adalah VT dikali I, di mana I tidak boleh disamakan dengan IA. Inilah yang terjadi pada motor tipe SAN. Tidak ada perubahan flux ketika ada perubahan I, ada perubahan arus dari sumbernya. Oleh karena itu, pada motor tipe SAN ini, dengan ISAN yang konstan, maka flux-nya konstan. Sehingga besarnya torsi hanya bergantung kepada perubahan IA.
karena fluknya tidak mengalami perubahan. Karena itulah kalau digambarkan akan diperoleh gambaran bahwa torsinya nanti berbanding lurus dengan IA-nya. Jadi kalau torsinya IA-nya naik 1 kali, ya torsinya 1 kali. Itu dalam hal torsi, hubungannya dengan IA. Yang berikutnya, nah, untuk mendapatkan perubahan fluk, ya, jadi kalau pada tipe Sun tadi, di sejak awal itu fluknya konstan dan besar, sehingga torsinya cenderung sudah besar dari awal. Tapi kalau pada tipe seri, karena fluk awalnya kecil, ya torsinya kecil. Tapi untuk kemudian bisa makin besar ketika arusnya besar. Nah, oleh karena itu supaya diawali dengan fluk yang besar seperti pada Sun, tapi mengalami kenaikan fluk seperti pada seri, maka digabungkanlah tipe seri dengan tipe Sun menjadi sebuah tipe kompon. Yang tipe komponnya nanti tentunya bergantung kepada mana yang didahulukan antara seri dulu, apa paralel dulu, sehingga dikenal ada tipe kompon pendek sama tipe kompon panjang. Yang untuk tipe kompon panjang berarti kumparan medan seri dan kumparan jangkar diserikan dulu, baru kemudian diparalelkan dengan kumparan medan Sun. Sehingga nanti ketika diberi tegangan, diberi energi listrik dengan tegangan terminal VT, maka akan mengalir arus I yang akan mengalir menjadi IA dan I Sun. Dalam hal ini, IA akan mengalir pada kumparan medan seri, ya, sama karena tidak ada percabangan, tidak melalui percabangan antara IA dengan IS. Dan ISA-nya konstan karena kumparan medan Sun terletak pada titik-titik antara titik potensial atas dan potensial bawah yang tidak berubah, yang selalu konstan, sehingga ISA-nya konstan. Kalau ada kenaikan I akan mengakibatkan kenaikan IA, maka IS-nya naik, berarti fluk yang dihasilkan oleh kumparan medan seri akan bertambah. Jadi kenaikan I mengakibatkan fluk totalnya bertambah. Pertambahannya disebabkan oleh pertambahan fluk pada kumparan medan serinya. Nah, begitu ada fluk dari kedua kumparan medan, maka terjadilah torsi mengakibatkan gerak putar menyebabkan timbulnya IB. Nah, dalam hal ini IA akan sama dengan IS, ya, karena seri, sedangkan IA akan sama dengan I dikurangi ISAN, dengan ISAN yang selalu konstan dengan asumsi bahwa tegangan terminalnya selalu tetap. Ya, ISAN sama dengan VT per R-SAN. Sedangkan IB-nya akan sama dengan VT tegangan terminal dari baterai dikurangi losses pada kumparan medan Sun, losses pada kumparan medan seri dan pada kumparan jangkar yang arus mengalir pada keduanya sama, sehingga lossesnya dapat dirumuskan sebagai IA dikali RA plus RS dikurangi delta V SI. Dengan daya masukannya, ya, daya masuk motor itu adalah VT dikali dengan I. Jadi kalau persamaan EB sama dengan VT min IA RA plus RS min delta V, kita kalikan IA, ya, atau kita kalikan I, kita kalikan arus, maka pada kumparan jangkar akan terjadi tegangan, akan terjadi daya mekanik, sedangkan pada VT terjadi daya inputnya. Ini untuk kompon panjang. Kumparan dari analisa fluknya sekarang. Dari analisa fluknya, fluk total yang dibangkitkan oleh kumparan medan seri dan medan Sun nanti, ya, kalau kita jumlahkan
akan mengakibatkan fluk totalnya makin lama makin besar ketika bebannya membesar karena fluk serinya naik. Karena itulah torsi yang timbul ya, sebanding dengan kenaikan fluk, tapi kenaikan fluk tidak sebanding dengan kenaikan IA. Karena yang setara dengan yang sebanding dengan IA hanya QS-nya saja. Ya. Sementara fluk totalnya berasal dari fluksan yang konstan ditambah fluk seri. Oleh karena itu, kenaikan TA-nya memang akan lebih besar dibandingkan kalau yang naik hanya IA. Karena ada kenaikan fluk juga. Sehingga kalau digambarkan, kalau sun itu berbanding lurus, kalau seri berbanding lurus kuadrat, maka pada tipe kompon nanti ya, akan terjadi kenaikan yang fluk totalnya membesar. Jadi perubahan TA-nya lebih cepat, lebih besar dari kenaikan sun yang linier. Tapi lebih kecil dibandingkan pada tipe seri ya, karena kenaikan fluk pada tipe seri sebanding IA, sementara di sini tidak. Oleh karena itu berada di antara keduanya. Tidak linier tapi tidak juga berbanding lurus kuadrat. Itu pada tipe kompon. Kompon kumulatif ya, nanti karena ada kompon diferensial. Nah, ini untuk kompon pendek, di mana antara R-sun dan RA diserikan diparalelkan terlebih dahulu, baru kemudian diserikan dengan RS. Sehingga ketika diberi tegangan VT dari sumber tegangan yang digunakan mengalir I-nya akan menjadi IA dan I-sun. Yang mengalir pada RS adalah IS yang sama dengan I. Ya, karena setelah IA ada percambangan. Sehingga nanti yang mengalir kepada IS adalah arus gabungan dari IA dan I-sun yang tidak lain akan sama dengan I. Nah, ini pada tipe kompon pendek. Maka dengan adanya IA akan ada, dengan adanya fluk pada kedua kumparan medan terjadilah gerak putar mengakibatkan EB, timbulnya EB. Yang kemudian dapat dibuat hubungan antara parameter-parameter yang ada bahwa I sama dengan IA plus I-sun dan IS inilah yang sama dengan I. Ya, I sama dengan IS sama dengan IA ditambah I-sun. Nah, dalam hal I-sun-nya, karena kumparan medan sun ini terletak di antara dua titik yang tidak hanya VT, sebab ada R-sun-nya, maka I-sun-nya tidak konstan, bergantung kepada IS-RS. Kalau IS-nya besar, IS kali RS-nya makin besar, sementara VT-nya konstan, maka selisihnya menjadi kecil, sisanya kecil, sehingga I-sun-nya mengecil. Ya, I-sun-nya mengecil, walaupun pada saat yang sama, kalau I-nya meningkat, berarti IS-nya juga akan meningkat. Nah, dalam hal ini, EB akan sama dengan VT dikurangi losses pada kumparan jangkar dan losses pada kumparan medan seri yang antara keduanya arusnya tidak sama. Nah, dikurangi delta VSI. Dan daya inputnya selalu sama dengan VT dikali I. Dan biasanya daya input dan V itu menjadi spek dari sebuah motor. Yang kalau misalnya dikatakan motor 1000 watt 100 volt itu artinya berarti P inputnya 1000 dan VT-nya 100. Itu pada tipe motor kompon pendek. Nah, itulah berbagai jenis motor DC. Nah, kalau tadi ada kompon kumulatif di mana fluknya saling menguatkan antara fluk yang dihasilkan oleh kumparan medan sun dan kumparan medan seri, maka pada kompon diferensial fluk antara kumparan medan sun dan kumparan medan seri berlawanan, saling melemahkan. Karena itu kalau ada kenaikan IA akan ada perubahan fluk seri, yang fluk serinya kalau IA-nya naik, fluk serinya naik, sehingga fluk totalnya justru turun. Nah,
Karena itu TA tidak hanya bergantung kepada IA, tapi juga bergantung kepada perubahan fluknya. Yang kalau IA-nya naik, justru fluk totalnya menjadi makin kecil. Karena itu bisa jadi TA-nya menjadi semakin kecil. Karena itu kalau digambarkan, bisa terjadi satu kondisi di mana nanti fluk totalnya bisa 0. Nah, karena antara fluk seri dan fluk sanya menjadi saling meniadakan. Nah, ini gambaran kalau diferensial. Ya, sehingga kalau digambarkan, yang linear itu sun, yang kuadratik itu seri. Ya, sementara untuk kumulatif dan diferensial, perubahan TA-nya bergantung kepada fluk yang dihasilkan. Itu tentang berbagai jenis motor DC. Nah, motor DC atau motor-motor listrik pada umumnya akan digunakan dalam pengoperasiannya nanti dengan kondisi kecepatan yang kadangkala perlu diubah. Seperti halnya pemakaian motor listrik pada sepeda motor misalnya, pada mobil. Nah, pasti kecepatan putarnya motor itu harus berubah. Nah, naik atau turun bergantung kecepatan mobilnya. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari di berbagai peralatan rumah tangga juga bisa kita lihat bahwa ketika kita menggunakan blender misalnya, maka putaran dari pisaunya itu bisa diubah-ubah. Ya, bisa dibuat besar, bisa dibuat kecil sesuai dengan kebutuhan. Nah, berarti kecepatan motor DC itu bisa divariasikan. Nah, untuk bisa memvariasikannya, tentunya kita perlu tahu apa yang kira-kira mempengaruhi kecepatan motor DC. Untuk tahu apa yang mempengaruhi besar kecilnya kecepatan motor DC, kita bisa mengingat kembali hubungannya dengan GGL induksi balik yang dibangkitkan ketika kumparan jangkar pada motor berputar dengan kecepatan putaran N memotong medan magnet sehingga terjadi GGL induksi balik. Terjadi GGL induksi yang menurut persamaan hukum Faraday adalah P dikali fluk kali Z kali N dibagi 60 kali A kali 10 pangkat 8. Jadi ingat persamaan ini adalah persamaan yang sama dengan persamaan pada generator. Hanya saja GGL-nya namanya GGL induksi balik yang disingkat dengan EB. Kalau pada generator EG. Tapi persamaannya secara prinsip sama. Nah, karena konstruksinya sama sehingga secara perhitungan untuk mencari GGL induksi balik yang timbul pada generator atau pada motor adalah menggunakan persamaan yang sama. Nah, kalau dibagi 60 berarti N-nya satuannya RPM. Kalau dibagi 10 pangkat 8 berarti satuannya fluk adalah Maxwell. Nah, bisa tidak perlu dibagi 60 dan 10 pangkat 8 kalau fluknya satuannya Weber dan N-nya satuannya RPS. Sehingga persamaan ini bisa kita tuliskan lebih sederhana menjadi P kali fluk kali Z kali N per A saja. Nah, itu GGL induksi balik. Nah, dari persamaan EB itu beberapa parameter nilainya konstan. Di antaranya adalah P. Jumlah kutub tentunya tidak mungkin berubah-ubah selama motor itu bekerja. Tidak mungkin naik turun. Sehingga P konstan. Kemudian jumlah konduktornya demikian juga. Dalam kondisi ketika motor itu berputar, jumlah konduktor jangkarnya tidak mungkin kemudian ada penambahan ataupun pengurangan. Secara kondisi normal ya, bukan ada kerusakan. Kemudian A, garis edar paralelnya ini tentunya juga akan konstan bergantung kepada belitan kumparan medannya apakah gelung atau gelombang. Tapi baik gelung maupun gelombang tentunya tidak mungkin kemudian ada perubahan A. Tidak mungkin yang semula jumlah garis edar paralelnya 4 kemudian meningkat jadi 8 misalnya. Jadi konstan. Oleh karena itu parameter-parameter yang nilainya konstan kalau kita kumpulkan maka jadilah menjadi P kali Z ya, dibagi dengan 60 kali A kali 10 pangkat 8. Ini konstan semua. Sedangkan fluknya, nah kalau berupa elektromagnet tentunya bisa diubah. N-nya
juga bisa mengalami perubahan, ya, bergantung kepada putaran dari motornya. Oleh karena itu, yang tidak berubah adalah parameter P, kemudian Z, dan penyebutnya. Nah, sehingga yang tidak berubah itu kita keluarkan jadi persamaannya menjadi K kali fluk kali N dalam satuan volt. Tapi hati-hati, K di sini konstanta kecepatan. Nah, konstanta kecepatan. Tidak sama dengan K pada saat kita bahas torsi. Di dalam persamaan torsi juga ada K. Tapi tidak sama, walaupun parameternya hampir sama. Karena itu perlu hati-hati, jangan keliru K untuk torsi disamakan dengan K untuk kecepatan. Kalau perlu diberi tambahan keterangan, K torsi itu persamaan K-nya sama dengan apa? Yang ini adalah K kecepatan. Yang untuk K kecepatan adalah P kali Z per 60 10 kali A kali 10 pangkat 8. Nah, ini konstan nilainya. Sehingga dalam bentuk simpelnya tadi, GGL induksi balik yang timbul itu hanya bergantung kepada fluk dan N. Besarnya fluk yang dihasilkan oleh kumparan medan dan kecepatan putarannya. Nah, jadi kalau dibalik, berarti kecepatan putar itu bergantung kepada GGL induksi balik yang timbul dan bergantung kepada besarnya fluk yang digunakan. N pakai satuan RPM karena ada konstannya ada pembagi 60. Kalau pembagi 60-nya nggak ada, berarti N-nya nanti satuannya adalah RPS. Nah, ini pada kecepatan pada motor. Yang menentukan cuma dua parameter, GGL induksi balik dan fluk tiap kutubnya. Setelah mengetahui bahwa kecepatan motor itu bisa divariasikan dengan memvariasikan GGL induksi balik dan fluknya, maka tentunya dengan kondisi beban yang berbeda-beda pada saat motor itu digunakan, GGL induksi balik yang timbul dan fluk yang dihasilkan oleh kutub medan juga akan berbeda-beda. Untuk itu kalau dilakukan perbandingan kecepatan ketika motor itu digunakan dengan berbagai beban yang berbeda, maka bisa diperbandingkan antara kecepatan motor pada saat harus memutar beban satu dengan kecepatan motor pada saat memutar beban yang lain. Misalnya kalau pas memutar beban satu, kecepatannya adalah N1 yang akan sama dengan EB1 per K fluk 1 ya, dalam satuan RPM. Sementara ketika kemudian bebannya bertambah ataupun berkurang, sehingga kecepatannya juga berbeda dengan N2 sama dengan EB2 per K fluk 2 RPM. Maka kalau kedua kondisi ini kita perbandingkan, akan diperoleh satu hubungan bahwa perbandingan kecepatan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain hanya akan bergantung kepada EB dan fluknya, karena konstantanya tentunya tidak ada perbedaan antara ketika dia harus memutar beban satu dengan memutar beban yang lainnya. Karena itu secara umum perbandingan kecepatan motor listrik pada saat membawa beban 1 dengan beban 2 atau beban 2 banding beban 1, N2 banding N1 akan sama dengan EB2 kali fluk 1 dibagi EB1 kali fluk 2. Ini berlaku untuk semua jenis motor DC, ya, seri, shunt ataupun kompon. Bisa kita gunakan pendekatan ini. Namun demikian untuk shunt, karena ada karakteristik khususnya, ada kondisi khususnya, yaitu bahwa pada saat pada motor tipe shunt ini
fluk yang dihasilkan oleh kumparan medan bergantung kepada arus yang mengalir kepada kumparan medan sun yang selalu konstan dengan beban berapapun. Ya, dalam kondisi beban berapapun tidak ada perubahan arus. Karena arus yang mengalir hanya bergantung kepada tegangan terminalnya dan resistansi kumparan medan. Dan itu umumnya tidak berubah. Sehingga dengan arus yang tidak berubah, fluknya pun tidak berubah. Oleh karena itu, perbandingan kecepatan pada kumparan tipe sun ini bisa disederhanakan, hanya tinggal merupakan perbandingan antara EB masing-masing. Ya, berbanding lurus, ya, N2 per N1 berbanding lurus dengan EB2 per EB1. Jadi kalau N2-nya makin besar, artinya berarti EB2-nya juga menjadi semakin besar. Ini kalau pada tipe sun. Dari persamaan N2 per N1 yang sama dengan EB2 per EB1, maka kecepatan dari motor listrik ini akan sangat bergantung kepada besarnya EB. Oleh karena itu pada motor DC sun ini, karena arus pada kumparan medannya selalu konstan, sehingga fluknya selalu konstan, sedangkan besarnya EB bergantung kepada tegangan pada terminal yang dikurangi oleh losses, yaitu IARA dan delta VSI. Sehingga kalau terjadi kenaikan IA, maka akan mengakibatkan terjadinya losses yang semakin besar. Sementara EB-nya konstan. Akibatnya tegangan terminalnya akan mengalami penurunan. Atau dapat diidentikan bahwa antara EB dengan IA itu seolah-olah berbanding terbalik, bahwa kenaikan IA justru akan mengakibatkan menurunnya EB, atau menurunnya IA akan mengakibatkan bertambahnya EB. Sementara N tadi hanya bergantung kepada EB. Karena itulah kalau digambarkan grafik karakteristiknya kecepatan terhadap IA, pengaruh IA kepada kecepatannya, pengaruh arus jangkar pada kecepatannya, maka bisa digambarkan bahwa kalau IA-nya 0, ya, IA-nya 0 berarti EB akan sama dengan VT. Yang itu kemudian dikenal dengan kecepatan dalam kondisi beban 0, NNL. N kecepatan, NL adalah not loaded, tidak terbebani. Ini akan sama dengan EB. VT-nya akan sama dengan EB, berarti N-nya akan menjadi yang paling besar. Ya, N-nya kecepatannya menjadi yang paling besar. Kalau kemudian IA-nya makin besar, bertambah, maka akan ada losses mengakibatkan VT-nya menjadi berkurang. Dan itu kalau digambarkan akan terjadi penurunan, walaupun penurunannya tidak begitu signifikan, tidak begitu drastis, tapi tetap akan ada penurunan kecepatan kalau terjadi kenaikan IA atau terjadi kenaikan beban. Itulah yang terjadi pada motor DC sun. Bahwa kenaikan beban, kenaikan arus jangkar itu akan berdampak kepada menurunnya kecepatan. Dan pada saat mencapai beban puncaknya akan memiliki kecepatan yang diistilahkan menjadi NFL. Kecepatan, N-nya kecepatan, FL-nya full loaded, beban puncak. Sehingga kecepatan pada beban puncak pasti lebih kecil daripada kecepatan pada beban 0. Nah, ini tentunya sesuatu yang normal. Bahwa kalau ada beban ya, yang semakin besar, tentunya akan semakin berat, mengakibatkan kecepatan geraknya menjadi semakin lambat. Nah, perubahan dari NNL menjadi NFL inilah yang kemudian digunakan untuk parameter yang dikenal dengan nama regulasi kecepatan. Parameter untuk
menunjukkan karakteristik dari sebuah motor, dinamakan regulasi kecepatan, yang dirumuskan sebagai perbandingan antara selisih kecepatan pada saat tanpa beban dengan pada saat beban 0 dengan kecepatan pada saat beban penuh. Sehingga motor yang baik itu adalah motor yang kalau pada saat diberi beban penuh, penurunan kecepatannya tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya sama dengan kecepatan pada beban 0 ya tentunya tidak mungkin ya karena adanya losses. Oleh karena itu motor yang dikategorikan sebagai motor yang baik kalau punya regulasi kecepatan mendekati 0. Dekat dengan 0 makin baik kategori ya, dari motor tipe Sun tersebut. Itulah yang ada pada motor DC Sun mengenai bagaimana kecepatan dan perbandingan kecepatan antara satu beban dengan beban yang lain. Setelah mengetahui perbandingan kecepatan pada motor DC Sun, maka untuk motor DC seri dari persamaan kecepatan secara umum N2 per N1 sama dengan EB2 kali flux 1 per EB1 kali flux 2. Maka untuk motor DC seri, karena flux yang timbul oleh kumparan medan itu bergantung kepada kuat arus yang mengalir pada kumparan medan, padahal kuat arus yang mengalir pada kumparan medan itu sama dengan arus yang mengalir pada kumparan jangkar. Oleh karenanya, besarnya flux pada kumparan medan ini dapat dianggap sebanding dengan arus jangkarnya. Sehingga kalau arus jangkarnya naik, ya fluxnya akan naik. Kalau arus jangkarnya diturunkan, fluxnya akan ikut turun. Oleh karena itu, keberadaan flux dalam persamaan perbandingan itu bisa digantikan oleh arus jangkarnya. Karenanya perbandingan kecepatan pada motor DC seri dari persamaan umumnya bisa diubah menjadi N2 per N1 sama dengan EB2 per EB1 kali IA1 per IA2. Sehingga perbandingannya bisa langsung dibandingkan dengan arus jangkarnya. Demikian perbandingan kecepatan untuk motor DC seri. Nah, selain motor DC Sun dan motor DC seri, tentunya persamaan perbandingan kecepatannya ya menggunakan bentuk persamaan umum, yaitu bahwa N2 per N1 sama dengan EB2 per EB1 kali flux 1 per flux 2. Misalnya untuk motor tipe kompon. Nah, dari berbagai macam jenis motor, maka masing-masing motor itu punya karakteristik, punya ciri khasnya masing-masing. Antara motor DC seri dengan motor DC Sun dan motor DC kompon tentunya tidaklah sama. Nah, untuk motor DC seri yang karena arus mengalir pada kumparan medannya sama dengan arus yang mengalir pada kumparan jangkar, sehingga fluxnya sebanding dengan arus jangkar. Padahal EB-nya ini bergantung kepada IA, di mana ketika IA-nya makin besar, mengakibatkan munculnya losses yang semakin besar, sehingga EB-nya akan menjadi makin kecil. Jadi di satu sisi ada kenaikan flux oleh kenaikan IA, karena arus pada kumparan jangkar medannya meningkat, tapi di sisi yang lain ada penurunan EB yang disebabkan oleh kenaikan losses yang
sebanding dengan naiknya IA. Oleh karena itu, besarnya kecepatan pada motor DC ini, nah, kalau terjadi perubahan IA, ini akan berubah oleh dua macam perubahan. Tetapi tentunya yang lebih dominan karena perubahannya terjadi secara langsung adalah pengaruh perubahan fluk. Nah, di mana ketika IA-nya makin kecil, fluknya akan menjadi semakin kecil pula. Dan kalau fluknya semakin kecil, mendekati 0, maka N-nya akan menjadi tak terhingga. Karena itulah kalau digambarkan grafik karakteristik pada motor DC seri, maka untuk kecepatan mendekati 0, untuk arus jangkar mendekati 0, maka kecepatannya akan menjadi tak terhingga. Dan itu bisa berakibat tidak baik bagi motor. Oleh karena itu, motor DC seri harus selalu dalam kondisi diberi beban agar IA-nya tidak mendekati 0. Dengan IA tidak mendekati 0 tapi IA pada nilai minimum tertentu, maka akan diperoleh kecepatan maksimum tertentu yang aman bagi motor itu. Kalau IA kurang dari IA minimum itu, maka bisa mengakibatkan N yang lebih besar dari N maksimum yang aman yang bisa berdampak kepada tidak amannya motor. Dan begitu ada kenaikan IA, maka akan terjadi kenaikan fluk yang secara signifikan, secara drastis sesuai dengan naiknya IA. Dampaknya kecepatannya akan mengalami penurunan secara signifikan. Oleh itu kalau digambarkan, gambaran hubungan IA kepada N akan membentuk sebuah kondisi yang asimtot mendekati 0. Itulah yang terjadi pada motor DC seri. Nah, ini nanti contoh soal untuk latihannya. Nah, kemudian di dalam aplikasi di industri dan juga di peralatan-peralatan rumah tangga, apalagi zaman sekarang sedang menuju era menuju mobil listrik. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan mobil sekarang banyak mengembangkan mobil dengan penggeraknya listrik, motor listrik. Yang tentunya ketika motor itu digunakan sebagai penggerak kendaraan bermotor, maka kecepatannya harus diatur dan dapat dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Ketika butuh cepat, kecepatan putar motornya harus tinggi. Ketika butuh lambat, kecepatan putar motornya juga harus pelan. Demikian pula yang diaplikasikan di peralatan rumah tangga, misalnya di kipas angin. Kita seringkali melakukan pengaturan terhadap kecepatan putar baling-baling kipas angin sesuai dengan kehendak kita. Kadang kita buat kecepatan putaran tinggi, tapi pada saat yang lain kita buat dengan putaran yang lebih rendah. Nah, bagaimana cara melakukan pengendalian kecepatan itu? Ya kalau dari sisi tinggal makainya sih gampang. Kalau pengen mengubah kecepatan pada mobil ya tinggal tekan pedal gas, sehingga mobilnya akan meningkat. Kalau pada peralatan rumah tangga, kalau pengen mengubah kecepatan ya tinggal tekan tombol 1, pelan, 2 cepat, 3 paling cepat, 4, 5 lebih cepat lagi. Tapi secara penyebab, kenapa dengan pengaturan itu, dengan menekan gas, dengan mengubah tombolnya itu bisa mengakibatkan kecepatannya berbeda. Untuk itu kita bisa coba pelajari hal-hal yang bisa membuat kecepatan motor itu bisa berubah, sehingga dengan tahu hal-hal apa yang membuat kecepatan motor itu berubah, kita bisa mengendalikannya. Kita bisa
menggunakannya untuk melakukan pengendalian, sehingga motor yang kita gunakan nanti akan punya kecepatan yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Untuk itu kita bisa kembali ke persamaan tentang kecepatan motor DC yang dinyatakan dengan N sama dengan EB per K kali fluk. Yang menurut persamaan ini, karena tentunya K nilainya selalu konstan, tidak bisa diubah pada saat motor itu sudah dibuat, sudah digunakan, maka kemungkinan yang bisa diubah adalah EB dan fluknya. Oleh karena itu, dari persamaan itu bisa kita ketahui bahwa besar kecilnya N akan sangat bergantung kepada besarnya GGL induksi balik yang timbul pada jangkar dan besarnya fluk yang dihasilkan oleh kutub-kutub medannya. Oleh karena itu, ketika kita hendak membuat N-nya bervariasi, naik lebih cepat atau lebih lambat, kita bisa melakukan pengaturan, pengendalian terhadap nilainya EB dan nilainya fluk. Sehingga dengan mengubah nilai EB atau nilai fluk akan bisa mengakibatkan perubahan terhadap kecepatan putar dari sebuah motor listrik. Dalam rangka untuk mengendalikan kecepatan motor listrik, motor DC, ada 3 cara, ada 3 metode pengendalian yang bisa kita lakukan agar kecepatan putar motor itu bisa diubah, bisa diatur sesuai dengan yang dibutuhkan. Cara yang pertama adalah pengendalian dengan resistan medan. Kita tahu bahwa salah satu parameter yang membuat kecepatan motor listrik berubah adalah besarnya fluk yang ditimbulkan oleh kumparan medan, kumparan jangkar, kumparan kutub pada kutub magnet. Yang besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh kutub magnet itu tentunya sangat bergantung kepada kuat arus yang mengalir pada kumparan medannya. Oleh karena itu, agar bisa diatur besar kecilnya arus pada kumparan medan, maka yang bisa kita lakukan untuk membuat arus yang bisa dibuat berubah-ubah pada kumparan medan adalah dengan menambahkan resistance, hambatan pada untai kumparan medan. Sehingga dengan menambahkan hambatan pada kumparan medan itu, arus yang mengalir pada kumparan medan bisa dikontrol, bisa diatur. Nah, apakah pengen arusnya besar atau pengen arusnya kecil dengan mengubah besarnya kumparan, besarnya resistansi yang disisipkan, yang dihubungkan dengan kumparan medan tersebut. Sehingga dengan mengatur kuat arus yang mengalir, akan berdampak kepada perubahan besarnya fluk yang dihasilkan oleh kumparan medan itu. Karena kita tahu bahwa misalnya pada motor DC seri, perubahan EB, EB-nya itu akan sama dengan VT min IA RA plus RS min delta VSI, sedangkan N-nya adalah sama dengan EB per K kali fluk. Nah, pengaruh perubahan fluk ini akan menjadi cukup berpengaruh kepada besarnya N. Yang kalau fluknya diubah, besar kecilnya tentunya akan mengakibatkan perubahan terhadap nilai N-nya. Itulah salah satu upaya yang bisa dilakukan dari 3 macam cara untuk membuat agar kecepatan motor listrik itu bisa divariasikan. Sebagai gambaran, ini persamaan yang menunjukkan bahwa perubahan flux akan berdampak kepada perubahan N. Sementara parameter atau variabel yang lain tidak mengalami perubahan. Salah satu contoh bagaimana membuat ada yang menjadi atau arusnya mengalir ke kumparan yang divariasikan. Kalau kumparan airvar-nya ini dibesarkan, maka arusnya akan kecil sehingga sebagian besar arus akan mengalir ke kumparan medan dalam bentuk IS.
sehingga fluknya besar. Fluk besar nanti berbanding terbalik dengan n, n-nya jadi kecil. Sebaliknya, kalau R variabelnya yang dapat divariasikan ya, ini diperkecil, dikecilkan, arusnya akan besar. Sehingga sebagian besar arus IA tidak mengalir ke kumparan medan tapi menuju kumparan R variabel, akibatnya fluknya menjadi kecil karena I-nya kecil. Sehingga berpengaruh kepada kecepatannya. Itulah salah satu upaya untuk membuat kecepatan putar motor berubah-ubah dengan menambahkan hambatan pada kumparan medannya. Cara yang kedua untuk membuat agar kecepatan motor mengalami perubahan adalah dengan melakukan pengendalian pada kumparan jangkar. Di mana kita tahu bahwa kumparan jangkar itu pada saat dialiri oleh arus, maka dia akan menyebabkan terjadinya losses. Dan losses itu berdampak kepada perubahan nilai EB. Nah, kalau VT-nya tetap, tegangan masuk dari baterai tetap, maka besarnya GGL induksi balik yang ditimbulkan oleh kumparan jangkar akan sangat bergantung kepada losses yang ada. Sehingga kalau lossesnya diperbesar, maka akan mengakibatkan EB-nya menjadi kecil. Oleh karena itu, ya, dari persamaan, ya, misalnya, ini mestinya pada MDC Sun ya. Pada MDC Sun di mana EB sama dengan VT min IARA min delta VSI ketika belum ada hambatan yang disisipkan. Dengan adanya penyisipan hambatan pada kumparan jangkar, maka terjadilah R tambahan pada kumparan jangkar sehingga kumparan jangkar punya resistansi RA plus R var. R var ini adalah hambatan yang bisa divariasikan besar kecilnya. Kalau R var-nya ini dibuat besar, maka losses pada kumparan jangkar menjadi lebih besar. Sementara karena VT-nya tetap, maka EB-nya menjadi kecil. Karena itulah dengan EB yang makin kecil, berdampak kepada kecepatan putar yang menjadi semakin kecil pula. Walaupun mungkin dampak dari perubahan R var ini tidak sebesar dengan ketika perubahan itu dilakukan pada fluknya. Sebab perubahan EB ini oleh perubahan losses ini tidak terlalu besar, sehingga efeknya tidak terlalu besar. Nah, jadi perubahan N dari persamaan ini hanya terjadi oleh perubahan R yang divariasikan. Sementara fluk tidak mengalami perubahan. Sebagai contoh rangkaian ekuivalen tipe Sun tadi, jadi bukan pada tipe Z tapi pada tipe Sun, maka dalam kondisi belum ada pengendalian kecepatan, dengan dihubungkan ke baterai akan ada arus mengalir dari kumparan dari sumbernya, kemudian terbagi menjadi IA dan ISAN. Akibatnya terjadilah gerak putar karena ada fluk yang dihasilkan oleh kumparan medan pada saat ISAN sudah mengalir dan sudah ada IA. Terjadilah EB, GGL induksi balik. Tanpa ada perubahan apapun, nah, maka dalam hal ini tidak akan mengubah kecepatan. Nah, baru tentunya akan berubah kecepatan kalau I-nya diubah. Tapi kalau tidak diubah, maka kecepatan putarnya tidak mengalami perubahan. Nah, untuk bisa agar dalam kondisi tetap seperti ini, tapi kecepatannya bisa diatur dengan beban yang tetap, tapi kecepatannya bisa diatur cepat lambatnya, maka bisa ditambahkan hambatan yang diserikan pada kumparan jangkar. Sehingga tadi dengan menambahkan R var pada kumparan jangkar mengakibatkan naiknya losses sehingga mengakibatkan EB-nya menjadi menurun. Itu contoh bagaimana membuat rangkaian pengendalian pada kumparan jangkarnya. Pengendalian yang ketiga adalah pengendalian pada tegangan masuk jangkar. Kita tahu bahwa salah satu faktor yang menentukan besarnya kecepatan selain fluk adalah GGL induksi balik yang dibangkitkan oleh jangkar.
Dan besarnya tegangan induksi balik yang dibangkitkan oleh jangkar akan sangat bergantung kepada tegangan terminal, ya, tegangan input pada motor itu, yaitu VT-nya. Dimana kalau VT-nya diubah, maka dengan sendirinya akan mengakibatkan perubahan terhadap GGL induksi balik yang dibangkitkan. Karena munculnya EB disebabkan oleh adanya VT. Di mana dalam salah satu contoh, misalnya pada MDC kompon panjang, bahwa EB akan sama dengan VT dikurangi losses yang terjadi pada kumparan jangkar dan kumparan medan seri, serta losses pada sikatnya. Karenanya ketika terjadi perubahan VT, maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan kecepatan putar. Walaupun parameter-parameter yang lain tidak mengalami perubahan. Fluk tidak berubah, ya, kemudian resistansi pada kumparan jangkar dan kumparan medan juga tidak berubah. Tapi karena ada perubahan tegangan pada terminalnya, maka mengakibatkan kecepatan putarannya menjadi berubah. Contoh dalam bentuk rangkaian akibatnya, kalau pada motor DC bisa kita gunakan rangkaian seperti berikut ini. Jadi sumber tegangan DC-nya dihubungkan ke 3 buah resistansi yang identik, sehingga kalau tegangannya V, maka masing-masing resistansi ini akan punya tegangan jepit sebesar sepertiga V. Oleh karena itu, kalau kemudian ujungnya terminalnya motor itu dihubungkan ke salah satu titik di antara ketiga resistansi itu, maka akan terjadi tegangan terminal yang berbeda-beda. Misalnya pada saat disambungkan ke titik nomor 3, ya, paling ujung. Berarti tegangan terminalnya akan sama dengan tegangan yang dimiliki oleh 3 buah hambatan. Yang identik ini sama dengan tegangan total dari baterainya. Walaupun tentunya nanti akan dikurangi oleh losses pada baterainya. Nah, sehingga ini yang ada di sini adalah tegangan jepitnya. Karena itu dengan dihubungkan pada salah satu titik yang ada, maka terjadilah arus mengalir mengakibatkan timbulnya IA dan IS pada kumparan medan seri serta ISAN pada kumparan medan SAN, sehingga terjadi fluk pada masing-masing kumparan medan mengakibatkan gerak putar. Nah, pengubahan kecepatan dilakukan dengan memindahkan sambungan pada sumber tegangannya yang semula di titik nomor 3, akan tegangan di titik nomor 3 itu paling besar, berarti nanti kecepatan putar menjadi paling besar, karena dengan VT yang besar, maka EB-nya akan lebih besar. Tapi dipindahkan ke titik nomor 2, maka tegangan terminalnya lebih kecil karena hanya 2/3 ya, dari sumber tegangan, dari tegangannya sumber, lebih kecil lagi kalau dipindahkan ke titik nomor 1. Demikian kalau kita hendak mengubah tegangan terminal, ya, pada motor menggunakan sumber tegangan DC baterai. Selain itu bisa juga rangkaian seperti berikut, terutama kalau motornya merupakan motor AC 1 fase, yang dimana antara motor dengan sumber tegangannya ini ada sebuah trafo, ya, yang pada kumparan dihubungkan ke sumber tegangannya sebagai tegangan primer ini punya kumparan yang jumlahnya tetap, sedangkan pada kumparan sekundernya nanti yang terhubung ke motor ini
jumlah lilitannya, jumlah kumparannya bisa diubah-ubah agar terjadi tegangan yang berubah-ubah pada tegangan masuknya motor. Misalnya pada saat dihubungkan ke tegangan nomor 1 dengan jumlah lilitan yang lebih sedikit, maka terjadilah tegangan pada sekunder yang lebih kecil daripada tegangan primer ya, karena dengan keadaan seperti ini berarti trafonya akan merupakan trafo yang step down. Dan itu dengan tegangan yang ada mengakibatkan mengalirnya arus yang kemudian bisa mengakibatkan terjadinya gerak putar. Nah, ketika kemudian kita pindahkan sambungannya ke titik nomor 2, maka tegangannya akan menjadi lebih besar, tegangan terminalnya lebih besar. Sebab jumlah lilitannya semakin banyak, ya berarti tegangan keluaran pada sekundernya menjadi semakin besar. Dan yang paling besar kalau dihubungkan pada titik dengan jumlah lilitan yang lebih banyak lagi. Misalnya pada titik yang nomor 3. Maka dengan jumlah lilitan yang lebih banyak, tegangan yang dihasilkan pada kumparan sekunder lebih besar, berarti VT-nya lebih besar. Akibatnya EB akan menjadi lebih besar sehingga kecepatan putarannya pun menjadi semakin besar. Itu cara pengendalian gerak putarnya motor listrik. Yang tentunya untuk mendapatkan perubahan kecepatan yang signifikan dari cepat menjadi segera menjadi lambat atau sebaliknya mula-mula lambat segera menjadi cepat, maka bisa menggunakan gabungan dari ketiganya. Yang tentunya kalau menggunakan gabungan dari ketiganya nanti bisa menghasilkan perubahan kecepatan yang drastis seperti yang kalau diimplementasikan di mobil. Mobil itu dalam waktu sekian detik harus dari keadaan diam punya kecepatan tinggi misalnya pada saat start. Nah, itu tentunya butuh proses perubahan kecepatan yang lebih besar, yang lebih cepat. Nah, sehingga tidak terlalu lama untuk mendapatkan kecepatan tingginya. Itu tadi pembahasan mengenai kecepatan dan cara pengendalian yang bisa dilakukan untuk membuat motor bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Dan akhir dari materi ini kita akan membahas tentang rugi-rugi dan efisiensi yang terjadi pada motor arus arah. Seperti halnya pada generator dan pada mesin-mesin konversi pada umumnya, yang namanya efisiensi adalah perbandingan antara daya keluaran dan daya masukan. Yang kalau pada generator, daya masukannya berupa daya mekanik dan keluarannya berupa daya listrik. Tapi pada motor DC tentunya kebalikannya. Ya, diinputi, ya, diberi masukan berupa daya listrik karena inputnya berupa energi listrik dan keluarannya berupa energi mekanik. Yang tentunya dari kedua macam daya ini yang memungkinkan untuk dilakukan pengukuran adalah daya listriknya. Nah, karena itu daya mekanik ya, bisa dicari dari daya yang terukur yaitu daya listrik dikurangi oleh losses yang timbul. Karena daya listriknya adalah daya inputnya, maka tentunya dari daya yang masuk itu tidak semuanya akan berubah menjadi energi mekanik, tidak akan dikonversi menjadi energi mekanik karena timbulnya berbagai macam losses. Oleh karenanya, efisiensi dari sebuah motor listrik, motor DC adalah membandingkan antara daya listrik yang dikurangi oleh losses dibagi dengan daya listrik. Atau dalam bentuk yang lain, bisa dirumuskan menjadi 1 dikurangi oleh persen lossesnya, yaitu perbandingan antara rugi daya dan daya yang masuk. Nah, rugi dayanya berupa apa? Rugi-rugi yang timbul
generator, maka rugi-rugi daya yang timbul adalah berupa rugi-rugi karena gesekan atau rugi-rugi karena rotasi. Ini ketika jangkar menimbulkan gerak putar, kemudian memutar poros. Nah, porosnya kemudian menggerakkan peralatan-peralatan. Nah, pada saat poros diputar itulah yang bisa timbul gesekan. Nah, dan juga timbul angin. Oleh karena itu, pada motor terjadi losis rotasi, rugi-rugi daya rotasi. Walaupun ini kalau pada motor ini adalah losis yang terakhir. Nah, berbeda dengan kalau generator, pada generator losis awalnya adalah gesekan. Tapi pada motor ini justru losis yang terakhir. Ketika semua losis sudah muncul, ya ini yang paling akhir untuk bisa menggerakkan peralatan. Yang kedua, yang lebih dulu ada sebelum losis gesekan adalah losis yang terjadi pada inti, ya, yang berupa losis panas pada inti yang disebabkan oleh timbulnya arus eddy, arus pusar. Yang masih ingat tentunya upaya untuk meminimalkan losis ini adalah dengan membuat lempengan inti kutubnya, inti kutub medannya, inti jangkarnya dibuat berkeping-keping, berlapis-lapis. Nah, kedua losis ini biasanya dalam satu persoalan nilainya dianggap konstan. Nah, dan diketahui berapa besarnya masing-masing. Losis yang ketiga adalah losis yang terjadi pada semua tembaga yang ada di dalam mesin. Biasanya tembaga ini dipergunakan untuk bahan membuat kumparan. Karena itu losis tembaga ini terjadinya pada kumparan medan, kumparan jangkar, dan kalau ada misalnya ada kumparan-kumparan pembantu lainnya. Tapi kalau tidak ada ya berarti hanya di kumparan jangkar dan di kumparan medan. Yang untuk losis yang ketiga ini seperti halnya pada generator harus dilakukan perhitungan. Karena besarnya losis akan berubah-ubah bergantung kepada kuat arus yang mengalir dalam mesin. Bisa kuat arus jangkarnya, bisa kuat arus medannya, sehingga nilainya tidak selalu konstan, tapi harus dihitung, dicari ya, masing-masing. Yang pasti ada adalah losis daya pada jangkar, losis daya pada sikat. Sedangkan kalau losis daya pada kumparan medan seri, ada kalau tipenya seri, losis pada kumparan medan shunt kalau tipenya shunt, dan ada losis kumparan medan seri dan kumparan medan shunt kalau tipenya kompon. Dan yang terakhir losis karena beban sasar yang bisa disebabkan oleh distorsi fluk. Nah, karena fluk yang tidak terjangkau ya oleh kumparan jangkar, sehingga kumparan jangkar tidak mendapatkan gaya dari adanya fluk yang dihasilkan oleh kutub medan. Dan juga bisa kalau ada terjadi hubung singkat. Itulah seluruh losis yang timbul pada motor yang mengakibatkan tidak mungkin sebuah motor itu bisa mengkonversikan seluruh energi masuk berupa energi listrik menjadi energi keluaran, energi mekanik, karena adanya losis ini. Nanti bisa contoh soal untuk dikerjakan. Demikian topik kita kali ini membahas tentang motor listrik, motor DC, dan yang punya kemiripan dengan cara kerja motor DC ini adalah motor listrik AC 1 fase. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar untuk
masa depan yang lebih baik.